divonis secara praktis 15 tahun. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu. Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai, saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terkuat demi kebenaran. Memang dia tidak diuntungkan sama sekali, tapi orang lain yang diuntungkan. Bisa jadi memang tidak ada aliran pada dia. Yang tidak ada aliran pada dia tidak ada uang pengganti, harusnya begitu. Makanya setiap korupsi yang seperti ini mestinya ada TPPU sehingga kita jelas uang itu ada di mana gitu. Divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut akan banding. Nadiem juga bilang ia tidak punya uang untuk membayar pengganti 809 miliar rupiah karena tidak pernah menerima aliran uang sama sekali dalam pengadaan tersebut. Bagaimana peluang banding Nadiem jika memang tak pernah menerima aliran uang korupsi? Kita akan bahas bersama pakar tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Garnasih. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam Mbak Friska. Sebagai pakar hukum tentu saja ini jadi sorotan bagaimana vonis Nadiem hari ini. Kalau ia menyebut tidak pernah menikmati hasil kejahatan, apa yang bisa nanti dibuktikan jadi bahan untuk naik banding, Bu? Ya gini ya, kalau ada uang pengganti itu pasti dia menikmati, harusnya begitu. Kalau berkaitan dengan apa yang terdakwa kemudian terpidana, kemudian ada sanksi yang berupa uang, itu adalah denda, ya kan? Dendanya masih 1 miliar, sayangnya harusnya kan sudah menggunakan istilah kategori. Nah itu jadi masih denda. Jadi bisa saja karena korupsi itu, apalagi pasal 603, 604 atau dulu pasal 2 dan 3 itu kan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, ya kan? Jadi bisa jadi memang dia tidak diuntungkan sama sekali, tapi orang lain yang diuntungkan. Bisa jadi memang tidak ada aliran pada dia. Yang tidak ada aliran pada dia tidak ada uang pengganti, harusnya begitu. Makanya setiap korupsi yang seperti ini mestinya ada TPPU sehingga kita jelas uang itu ada di mana gitu, sehingga pada mereka bisa jadi mereka yang harus menggantikan itu atau akan disita itu adalah pelaku TPPU-nya. Itu bisa jadi begitu. Kalau begini kan dari ya memang pembelaan boleh saja itu haknya bahwa tidak ada uang sama sekali dan saya tidak ada uang seperti itu. Tapi dari putusan bahwa ada aliran masuk ke sana 800,9 miliar yang harus kalau tidak bisa dibayar dalam waktu tertentu maka akan diganti dengan pidana 5 tahun. Itu menurut saya juga agak berat tuh pidana pengganti kalau 5 tahun ya. Dan agak ini mungkin mungkin kita boleh dong melihat, kita harus melihat ya bahwa dulu Plate itu Menteri Plate itu juga 16 miliar itu 5 tahun. Ini 800 miliar 5 tahun. Jadi apa ya tolak ukurnya, standarisasinya itu kan harus ada. Karena tidak ada boleh discrimination, ada diskriminasi of sentencing untuk perkara yang sama, untuk hal yang sama dalam dalam putusan-putusan di dalam satu negara. Ini juga harus Mahkamah Agung harus melihat ini ya. Saya tidak bela siapa-siapa. Tapi dalam hal ini adalah 604 berarti yang bersangkutan itu tidak melawan hukum tapi menyalahgunakan kewenangan dan kemudian ada yang diuntungkan. Kalau kemudian yang mengganti dia berarti diuntungkan dia juga gitu kan, karena kerugian negara menurut BPKP-nya adalah 1,5 M kan gitu, 1,5 T ya, 1,5 triliun, sehingga 800,9
M itu adalah uang pengganti yang artinya ada pada yang bersangkutan. Mengalir ke sana menurut putusan hakim yang pasti putusan itu hakim melihat bahwa pembuktian jaksa itu adalah terbukti Ya. gitu. Nah, ini seperti itu. Ya, Bu. Jadi karena memang tidak ada anatomi TPPU-nya dan kemudian dari pihak terpidana ini mengatakan kalaupun memang itu akan inkrah misalnya pasti jadi 15 tahun kan gitu ya, Iya, karena nggak karena ada tidak sanggup. itu. Nah, begitu. Nah, ini juga harus dilihat ya, hakim walaupun dengan kebebasannya dan keyakinannya juga harus dijelaskan kenapa 16 M sama 800 M juga sama-sama Sama. 5 tahun. Itu Ya, tujuannya standarisasinya seperti apa ya, Bu ya? betul, dan lagi kan sudah perampasan kemerdekaannya sudah berat itu di 10 tahun. Ya. Kenapa hanya uang pengganti kok jadi pemenjaraan yang berat juga gitu. Oke. Bu Yanti, juga yang menarik ada dissenting opinion dari hakim anggota Andi Saputra yang bahkan dalam pertimbangannya harus dibebaskan, Nadiem Anwar Makarim harus dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Bagaimana kita membaca ini? Singkat saja Bu untuk menyimpulkan. Ya, tapi dalam hal ini satu dia adalah hakim ad hoc ya, yang 4 adalah hakim karir. Ya. Ya, itu jadi sudut pandangnya berbeda. Dan kemudian kalau dibebaskan dari semua dakwaan, satu dakwaan aja kalau dibebaskan tuh harus per unsur tuh memang sudah harus ada yang tidak terbukti. Itu harus seperti itu. Itu yang harus disampaikan juga gitu. Dan bagaimana kita bandingkan dengan 4 hakim lain yang menurut mereka semuanya terbukti kan. Bahkan dikatakan bahwa ini adalah masif, terstruktur dan sistematis karena sejak awal sudah ada pembicaraan yang kemudian berakhir pada adanya kerugian negara melalui proyek Chromebook dan ada kaitannya dengan GoTo itu kan gitu ya. Itu seperti itu kan sudah dibuktikan menurut hakim itu terbukti. Nah, itu seperti itu ya. Nanti banding, silahkan banding, ini juga jaksa juga boleh banding juga. Kalau menurut jaksa tetap 15 tahun bagi dia kurang ya bisa saja dia juga banding begitu. Tapi lebih baik, tapi berharap ini diselesaikan dengan jalur hukum, tetap di koridor hukum, jangan ada intervensi politik atau politik dalam artian hukum yang bukan dari hukum pidana ya. Misalnya seperti lalu-lalu ada abolisi, amnesti dan sebagainya. Menurut saya itu jadi kurang bagus untuk bagaimana potret peradilan hukum di Indonesia. Kalau memang ini salah ya kita lihat evaluasi apa nih yang bersalah, kenapa begini. Jadi bukan langsung sedikit-sedikit presiden intervensi. Itu juga tidak bagus. Jikalau memang tidak bersalah pun selesaikanlah lewat jalur hukum. Ini yang artinya jalurnya masih akan panjang. Berikutnya adalah upaya hukum banding yang akan ditempuh oleh Nadiem Makarim akan jadi babak baru. Terima kasih Bu Yanti. Kita bertemu lagi untuk berdiskusi di kesempatan lainnya. Yanti Garnasih, terima kasih Bu Yanti.